Halo, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana cerita-cerita ganjil mencekam dan kadang sulit dipercaya. Diceritakan kembali dari sudut pandang orang ketiga. Malam ini saya punya cerita tentang rumah warisan keluarga yang ternyata menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah dibuka. Dan buat lo yang pertama kali mampir ke sini, jangan lupa untuk duduk nyaman, matikan lampu, pakai headset, karena setelah ini lo nggak akan masuk ke rumah yang katanya tidak pernah benar-benar kosong. Dita baru saja pindah ke rumah warisan ibunya di pinggiran kota Magelang. Rumah itu sudah kosong cukup lama, sekitar 5 tahun. Kata Pak Nenya, letaknya agak masuk gang kecil dan diapit oleh rumah-rumah tua lain yang juga tidak terlalu ramai. Beberapa malah kayaknya sudah ditinggalkan juga, tapi Dita tidak terlalu ambil pusing. Yang penting dia bisa lepas dari Jakarta. Kondisinya waktu itu memang lagi sulit. Setelah ibunya meninggal dan kontrakan di Jakarta tidak sanggup lagi dibayar, dia memutuskan untuk balik ke kampung. Satu-satunya aset keluarga yang tersisa ya rumah tua ini. Sebenarnya keluarganya sudah memberi peringatan halus, semacam gak usah Dedit, rumah itu ya kamu tahu sendiri dulu kayak gimana. Tapi ditanggap itu cuma omongan orang yang terlalu percaya mitos. Waktu pertama masuk, rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman, melainkan yang bikin telinga kayak berdengung sendiri. Ada semacam tekanan aneh di dada. Udara di dalam rumah terasa lebih berat dari biasanya. Tapi Dita menahannya. Lagian capek juga habis perjalanan jauh. Rumahnya besar, gaya kolonial. Banyak jendela tinggi dengan kusen kayu jati yang sudah lapuk. Debu di mana-mana dan ada bau apek khas rumah kosong. Tapi yang bikin Dita agak bingung, beberapa barang di dalam rumah itu kayak baru dipakai kemarin. Ada gelas yang masih ada sisa noda teh, kain lap di meja makan yang masih basah. Bahkan kalender di ruang tengah berhenti di tanggal 14 bulan Maret tahun lalu. Dia berpikir mungkin waktu bersih-bersih terakhir. Ada yang sempat numpang nginap sebentar, tapi siapa dia nggak tahu. Yang bikin Dita sedikit merinding, ada satu kamar yang dikunci di luar. Kuncinya tidak ada. Di ujung lorong sempit dekat tangga belakang. Semua kamar lain terbuka, cuma itu yang benar-benar terkunci rapat. Dita tanya ke tetangga sebelah yang udah tua juga, namanya Bu Ijah. Katanya kamar itu dulunya dipakai almarhumah nenek Dita. Tapi setelah nenek meninggal, tidak pernah ada yang berani membukanya. Dikunci sama ibumu sendiri, Mbak. Katanya jangan dibuka sampai rumah ini diwariskan. Tapi pas diwariskan, ya tetap saja kuncinya tidak pernah dikasih. Dita cuma nyengir, dalam hati mikir, wah ini pasti bumbu drama keluarga. Tapi aneh juga, kenapa harus dikunci dan tidak dibuka sama sekali. Dia memutuskan buat tidak kepo dulu. Malam pertamanya di sana, Dita tidur di kamar depan. Dia beres-beres seadanya, pasang kasur tipis dan selimut. Tapi malam itu dia merasa rumahnya terlalu hidup. Jam 2 pagi dia kebangun. Udah tahu kenapa, tidak ada suara, tapi matanya terbuka. Pas dia melirik ke jendela, dia melihat tirai bergoyang pelan, padahal semua jendela sudah ditutup rapat. Dita berpikir, angin mungkin. Tapi hawa dinginnya berbeda. Rasanya kayak ada orang yang berdiri di situ, tepat di balik tirai. Dita coba tidur lagi, tapi begitu dia merem, dia mendengar suara krik lantai kayu di lorong. Langkah kaki lambat, berat, seolah ada yang menyeret tumitnya. Dita membuka mata.
duduk. Dia diam, suaranya berhenti. Dia membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong gelap, cuma lampu kecil dari dapur yang menyala remang. Tapi jelas dari ujung lorong tempat kamar neneknya ada suara tok tok tok, seolah ada yang mengetuk dari dalam. Dita langsung merinding. Dia masuk kamar lagi, kunci pintu dan menyalakan lampu sampai pagi. Besoknya dia tanya lagi ke Bu Ijah soal kamar itu. Bu Ijah cuma geleng-geleng. Kalau kamu sudah dengar ketukan dari dalam, berarti kamu sudah disambut. Tapi jangan takut, dia cuma ingin dikenal. Dita bingung, siapa? Bu Ijah tersenyum kecil, lalu cuma bilang, nenekmu orangnya tidak suka dilupakan. Dan sejak malam itu, Dita sadar rumah itu punya penghuni lain. Setelah kejadian malam itu, Dita jadi lebih waspada. Siang hari dia mencoba untuk menyibukkan diri, bersih-bersih, membereskan barang, merapikan kamar-kamar yang bisa dibuka. Tapi walau badan capek, matanya tetap susah merem kalau malam datang. Ada rasa nggak tenang, kayak rumah itu nggak suka kalau dia tidur. Satu hal yang mulai sering kejadian, Dita merasa kayak ada yang ngeliatin dia dari lorong. Setiap malam, posisi pintunya selalu sedikit terbuka, padahal dia yakin sudah ditutup. Pernah satu kali dia coba tidur dengan pintu sedikit terbuka, pikirnya biar udara masuk lebih enak. Tapi jam 3 pagi dia terbangun karena merasa ada yang berdiri di depan pintu. Bukan ngelihat jelas ya, tapi dari posisi tempat tidur dia bisa lihat bayangan tinggi, diam, gak bergerak sama sekali. Dita kaku, gak berani nengok langsung. Dia pegang HP, nyalain senter, gak ada siapa-siapa. Tapi itu anehnya, HP-nya langsung mati begitu dia nyalain senter, padahal sebelumnya 70%. Dita gemetaran. Sejak saat itu dia putusin untuk gak pernah tidur dengan pintu terbuka lagi. Kejadian makin intens waktu dia menemukan satu benda di dalam lemari dapur bawah, satu kotak kayu kecil dikunci pakai tali merah dan lilitan rambut. Serius, rambut panjang, hitam dan kering. Dia langsung mundur dan memanggil Bu Ijah lagi. Bu Ijah datang, dan begitu melihat kotak itu, mukanya langsung berubah. Ini bukan untuk kamu, Mbak. Ini peninggalan dari ibu kamu. Jangan dibuka ya. Sekali kamu buka, kamu harus tanggung sendiri isinya. Dita bingung. Dia makin curiga. Sebenarnya keluarga ini menyimpan apa sih di rumah? Malam itu dia bermimpi. Di dalam mimpinya dia berdiri di depan kamar nenek. Tapi pintunya tidak terkunci, terbuka sedikit. Dan dari dalam ada tangan keluar melambai pelan. Tangannya keriput, pucat, dan dingin banget rasanya. Dita mau lari tapi nggak bisa. Kakinya berat, dan sosok di balik pintu itu mulai berbicara dengan suara serak. Kau akhirnya pulang ya? Dia kebangun dengan keringat dingin, dan yang bikin dia nyaris teriak, pintunya terbuka lagi. Kali ini lebih lebar dari sebelumnya, dan di lantai tepat di depan pintu ada jejak kaki kotor menuju kamarnya. Esok paginya dia menemukan satu foto lama jatuh di lantai dekat pintu. Foto itu hitam putih, agak pudar, tapi jelas ada 3 orang di situ. Ibunya waktu masih muda, neneknya, dan satu sosok lain berdiri di pojok. Matanya terbuka lebar, badannya setengah bayangan, dan anehnya wajahnya mirip Dita. Dia tidak tahu kenapa bisa begitu, tapi sejak saat itu mimpi-mimpinya jadi lebih sering, lebih jelas, seolah dia dibawa ke masa lalu, ke masa di mana rumah itu menyimpan lebih dari sekedar kenangan. Hari-hari berikutnya makin gak masuk akal. Setiap kali Dita tidur, dia seperti dibawa balik ke masa lalu, tapi bukan masa lalunya sendiri.
Dia merasa kayak jadi orang lain, seolah melihat kejadian di rumah itu dari mata neneknya. Di salah satu mimpinya, dia melihat seseorang sedang duduk di depan kaca. Perempuan tua, rambutnya panjang tapi sebagian rontok, mukanya pucat, matanya cekung, dan di belakangnya berdiri bayangan hitam tinggi yang terus ngeliat ke cermin juga. Bayangan itu nggak punya wajah, tapi waktu perempuan itu ngomong, bayangan itu ikut menggerakkan bibirnya. Jangan biarkan dia keluar, kuncinya harus dijaga. Dita bangun dengan keringat dingin, dan yang bikin makin seram, tangannya basah, tapi bukan keringat. Itu kayak air, dingin dan amis. Dia lihat di lantai, tepat di dekat kasurnya, ada tetesan air membentuk jejak kaki, menuju kamar neneknya yang masih terkunci. Malam itu dia nekat. Dia berdiri di depan kamar itu. Deg-degan, dia sentuh gagangnya, masih terkunci. Tapi suara dari dalamnya makin jelas, bukan ketukan lagi, tapi seperti orang yang berbicara pelan, berbisik. Bukalah Dita, kamu yang dipilih, kamu harus tahu. Dia mundur, gak kuat, tapi anehnya dia tahu kunci pintu itu ada di kotak kayu yang dia temuin di tempo hari. Kotak yang dilingkarin rambut dan diikat tali merah. Dita ambil kotaknya, gak berpikir panjang, dia potong talinya, buka tutupnya pelan-pelan. Di dalamnya ada kain putih yang dilipat rapi, dan di balik lipatan itu ada sebuah kunci kuningan, tapi juga ada foto tua yang lebih pudar dari sebelumnya. Di foto itu Dita masih bisa mengenalin satu sosok, neneknya. Tapi dua orang lain di kanan kirinya, wajahnya disilet. Di belakang foto itu ada tulisan tangan. Yang tahu rahasia ini tak akan bisa kembali. Dita benar-benar ngerasa salah langkah, tapi semua sudah terlanjur. Tengah malam, dia berdiri lagi di depan pintu kamar neneknya, kunci di tangan. Dia memasukin ke lubangnya, pas banget. Klek, gagang pintunya terbuka pelan. Dia buka, dan langsung disambut bau menyengat, kayak daging busuk dicampur kemenyan. Kamar itu gelap total, tapi begitu lampu menyala, Dita melihat dinding-dinding kamar penuh dengan tulisan, bukan cat, tapi kayak diukir. Ukiran yang melingkar, acak, tapi berbentuk pola. Di tengah kamar ada meja kecil, dan di atasnya ada boneka. Bukan boneka biasa, ini kayak terbuat dari kain goni, dijahit asal, dengan rambut asli manusia, dan matanya dari kancing besi. Tangannya diikat, mulutnya diplester. Tapi yang bikin bulu kuduk Dita berdiri, boneka itu bergerak sedikit saat dia mendekat, kayak gemetar. Lalu tiba-tiba lampu kamar padam, gelap total. Dari dalam kegelapan itu, suara itu muncul lagi. Kau membangunkannya. Dari balik kamar, dari pojok yang gelap, sesuatu mulai keluar, pelan tapi bukan jalan, merayap. Dita mundur, mau kabur, tapi pintunya nutup sendiri. Gagangnya nggak bisa dibuka lagi. Dia teriak, mukul pintu, dorong sekuat tenaga. Lalu semuanya gelap. Dia pingsan. Waktu sadar, Dita sudah ada di kamarnya sendiri. Di luar kamar, Wija berdiri dengan air mata di matanya. Kamu udah bukain ya, Mbak? Dita cuma bisa mengangguk. Badannya masih gemetar. Sekarang dia udah bebas. Sejak malam pintu itu dibuka, rumah nggak pernah benar-benar tenang lagi. Suasananya berubah drastis. Suara-suara mulai muncul bahkan di siang bolong. Benda-benda kecil jatuh sendiri. Lampu kedap-kedip, dan udara di rumah selalu terasa lebih dingin dari luar. Dita mulai sering kehilangan waktu.
Dia bisa duduk di ruang tamu, ngopi sambil nulis jurnal, dan tahu-tahu sudah jam 7 malam, padahal baru tadi pagi. Kadang dia nemuin dirinya berdiri di depan kamar nenek lagi, padahal dia yakin gak pernah jalan ke sana. Sampai suatu hari, Bu Ijah datang lagi, tapi kali ini bukan buat ngasih peringatan. Dia bawa kotak kayu kecil lain, mirip kayak yang dulu ditabuka, tapi yang ini lebih tua, warnanya sudah pudar. Ini peninggalan dari almarhumah ibumu, katanya. Dia pernah bilang, kalau kamu suatu saat balik dan tetap nekat buka kamar itu, kasih ini ke kamu. Dita buka kotak itu. Di dalamnya cuma ada satu lembar kertas tua dan satu kaset mini. Isinya tulisan tangan ibunya, gemetar dan putus-putus, tapi jelas. Kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Dita, rumah itu bukan sekedar rumah. Nenekmu dulu bukan cuma janda tua biasa. Dia pernah jadi penjaga, tapi bukan penjaga harta atau kenangan. Dia menjaga sesuatu yang gak boleh lepas, makhluk lama yang dibungkam lewat ritual-ritual kuno dan dikurung dalam boneka itu. Dita baca ulang bagian itu, tangannya dingin. Waktu kecil, kamu pernah lihat dia. Kamu nangis semalaman dan demam 3 hari. Sejak itu, kami tutup semuanya. Tapi roh itu, dia tahu kamu akan kembali. Dan waktu dia muter kasetnya pakai tape tua dari gudang, terdengar suara ibunya sendiri. Suaranya lemah tapi jelas. Kalau kamu dengar ini, Dita, tolong larilah dari rumah itu. Jangan cari tahu lebih jauh, karena semakin kamu tahu, semakin besar kekuatan dia. Dia bisa pakai wajah siapapun, termasuk aku. Kaset mati, tapi sebelum benar-benar berhenti, ada satu suara aneh terekam di ujungnya. Bukan suara manusia, lebih kayak suara mendesis panjang. Lalu suara perempuan tertawa kecil, pelan tapi Low battery. Please Malam charge. itu Dita mutusin buat keluar dari rumah. Tapi saat dia buka pintu depan, semua jalan menghilang. Benar-benar hilang. Di luar rumah cuma ada kabut putih tebal, langit gelap, gak ada suara burung, gak ada suara kendaraan, cuma suara detak jam rumah yang makin kencang. Dan di tengah kabut itu ada sosok berdiri, tingginya 2 meter lebih, kurus, tangannya panjang banget, kayak menyentuh tanah. Dan mukanya kalau bisa dibilang itu muka penuh bekas luka bakar dan jahitan. Mulutnya robek sampai pipi. Dita mundur. Dia lari ke kamar, tapi semua pintu kamar sudah kebuka, dan boneka itu gak ada di tempatnya lagi. Tangannya gemeteran, napasnya pendek. Low Dia battery. teriak, Please tapi charge. suaranya hilang. Tenggorokannya kayak dicekik dari dalam. Matanya mulai gelap. Dan terakhir yang dia ingat adalah suara langkah kaki berat mendekat, pelan tapi pasti. Kau tak akan pergi, kau adalah penjaga berikutnya. Pagi datang. Warga sekitar menemukan rumah itu sepi. Gak ada tanda-tanda Dita. Semua pintu terkunci rapat dari dalam. Tapi anehnya, mereka mendengar suara ketukan dari dalam kamar. Paling ujung, ketukan lambat dan terus berulang. Tok, tok, tok. Waktu polisi datang dan mendobrak masuk, rumah kosong. Tapi di kamar nenek, mereka menemukan sesuatu. Sebuah boneka goni duduk manis di kursi. Low battery. Dan Please selembar charge. kertas di bawahnya. Tulisan di kertas itu cuma satu kalimat, jangan tinggal di rumah ini.